Tambang guys, bukan timbang guys. Tambang Freeport. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, dan bersama saya adalah siapa lagi kalau bukan Buruk. channel Ale. Sebenarnya Bang Aska, yang menariknya di Indonesia nih, bagi saya lah, apabila dia punya penduduk hampir 300 juta jiwa, Ya betul. itu satu perkara. Yang kedua, oleh karena Indonesia ini terlalu ramai penduduknya, dari segi macam mana dorang dapat hidup aman, damai, harmoni. Iya, itu juga salah bermain satu di pikiran kita. Macam ramai dan juga dari segi etnik, budaya, suku, pelbagai ragam ya. Betul. Jadi itulah salah satu yang menarik minat kami ya, sebenarnya untuk mereaksi tentang Indonesia. Betul. Jadi Abang Aska, apa perkara tentang Indonesia yang Abang Aska rasa sesuatu yang mau di-sharing kepada kita punya teman-teman ini yang menonton sekarang ini? Begini, satu perkara juga yang saya sangat terpikir dan juga bermain di minda kan. Indonesia lebih kurang 275 juta ke 300 juta penduduknya. Dengan suku kaum itu lebih kurang 1.300 suku kaum dengan 700 bahasa yang berbeda-beda. Cukup banyak. Bukan sedikit. Kalau kita di Malaysia ini, Bang Tengku, selalunya Chinese, India, dan Melayu. Itu tiga yang paling besar lah. Ada juga suku-suku di bawah, tapi tidak sehebat yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana pemerintahannya dari dulu sampai sekarang, dari zaman Soeharto, Soeharto, dan pemimpin lain sehinggalah ke Bapak Jokowi, dapat mengorganisasikan Indonesia ini dengan kurangnya kacau bilau, huru-hara, sentiasa aman damai. Betul. Jadi itu menjadi satu pertanyaan yang membuat saya sangat ingin mengetahui Indonesia itu dengan lebih mendalam lagi sebenarnya, melalui kita reaksi selalu video-video ini kan. Betul. Dan telah terbukti Abang Aska sudah sampai ke Indonesia di Jakarta. Sebab ini saja guys, YouTube kita reaksi sampai kecintaan itu kita rasa ada, dan kita pun ingin mengetahui dengan lebih dalam, dan kita sampai ke sana. Merasai sendiri suasana itu dengan rakyatnya. Rupanya tidak sama dengan apa yang ada di media sosial. Apabila kita sudah ketemu dengan rakyat, dengan orang Indonesia sendiri, macam saudara. Bila sudah bertemu. Gitu. Jadi maksud Abang Aska ni bila nampak di media sosial sering berbaku hantam. Sering ribut kan? Ribut. Tetapi apabila kita sendiri sudah jumpa ketemu, dia macam seperti saudara yang sudah lama kenal. Iya, yang lama tidak jumpa. Betul tuh guys. Saya pun mengalami situasi yang sama. Saya merasa benda yang sama sebenarnya. Dan Abang Aska, sebenarnya antara Malaysia dan Indonesia nih, walaupun kita dapat memahami komunikasi dua hala, ada yang saya rasa lama sudah nih sebenarnya saya mau tanya ataupun mau sharing ya. Terdapat beberapa perkataan yang sama, tetapi maksud berbeza. Betul, ada. Itu ada. Sebenarnya dia punya perkataan sama ya guys, tetapi maksudnya berbeza. Malaysia cakap begini, Indonesia cakap begini. Perkataan sama, tetapi maksud berbeza. Maksud lain. Jadi antara perkataan itu Abang Aska. Kalau di Malaysia, ada satu perkataan. Ini antaranya lah ya. Antaranya perkataan percuma. Di Malaysia ada perkataan percuma. Indonesia pun ada juga percuma. Tetapi maksud berbeza. Lain. Jadi kalau di Indonesia, Bang Aska paham? Di Malaysia, percuma itu apa? Percuma itu macam free. Percuma itu free guys. Free ya. Kalau di Malaysia, Malaysia percuma free atau gratis gitu. Gratis, ya. Tetapi di Indonesia kalau di Indonesia percuma itu sia-sia. Sia-sia Bang Aska. Sia-sia.
Contohlah, percuma kamu lakukan perkara begitu, sia-sia kamu lakukan perkara begitu. Itu antara perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeza. Sungguh pun kita nih negara tetangga ya, tetapi dengan perbedaan itulah yang kita jadikan dia sebagai satu alat ataupun elemen untuk kita saling lebih mengenali antara satu sama yang lain. Setuju? Betul, setuju. Itu saya sangat setuju. Setuju ya. Jadi selain itu, Abang Aska, apa yang Abang Aska itu dari saya tadi percuma. Abang Aska tahukah selain daripada perkataan tadi, ada lagi kah perkataan yang Abang Aska rasa sama tetapi maksud berbeza? Perkataan pusing. Pusing, betul. Kalau kita pusing itu lain. Maknanya Indonesia lain. Lain, betul. Kalau kita di Malaysia, pusing itu macam kita berpusing keliling begini. Kalau berjalan itu pusing keliling. Tapi kalau di Indonesia itu yang kalau kelilingi muter-muter. Betul. Tapi kalau maksud pusing di Indonesia pula macam pening. Yang begitu. Betul. Jadi lain, beda ya maksudnya. Itu yang sewaktu ada teman-teman kita datang ke Malaysia ya. Lepas tu ada satu roundabout. Roundabout ya. Jadi saya bagi tahu dengan driver, kawan tu ada di sebelah. Kita pusing sana depan tu. Lepas tu dia rasa macam hairan begitu. Pusing di depan. Dia rasa mungkin dia berpikiran di depan tu kita akan jadi pening. Begitu. Jadi itu ternyata ya perkataan sama tetapi maksud yang berbeza ya. Pusing di Malaysia pusing keliling, muter-muter. Kalau Indonesia dia pening. Gitu. Jadi selain daripada itu Abang Aska ada lagi perkataan ini baru dua perkataan yang perkataan sama tetapi maksud yang berbeza. Tetapi mungkin teman-teman yang menonton video ini, teman-teman pun ada juga mungkin. Ada perkataan yang kalian boleh letak ya di bagian description. Kalian komen lah di sana. Apa perkataan yang sama tetapi maksud yang berbeda. Jadi sebenarnya Abang Aska, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Betul. Dan yang saya nampak proses hilirisasi yang dilakukan oleh kepimpinan Republik Indonesia khasnya ya di bawah pemerintahan sekarang ini Presiden Jokowi sangat aktif Bang Aska. Sangat aktif. Jadi apa pandangan Abang Aska apabila Presiden Jokowi menerapkan proses hilirisasi itu di Indonesia? Sebenarnya dari dulu lagi sepatutnya ini dilakukan sebab sumber daya alam Indonesia ini keuntungannya dikaut oleh negara luar terutama Uni Eropa dan Amerika. Tetapi kalaulah dari dulu Indonesia membuat hilirisasi yang sebegini, sudah pasti Indonesia ini sekarang menjadi negara yang sangat maju daripada Uni Eropa dengan Amerika, karena setiap bahan mentah yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak ada di Eropa pun. Tidak ada pun, tapi mungkin sedikit saja. Tapi di Indonesia ini banyak, guys. Kalau kita tengok daripada timbangan projek yang timbangan yang ada emas, nikel, boksit itu dulu kan Amerika sejak ambil secara 99%. Timbangan kah? Tambang, guys. Bukan timbang, guys. Tambang Freeport. Freeport. Sorry guys, minta maaf. Tambang Freeport tuh kan. Nah, sekarang ini kan Indonesia dapat 51% daripada keuntungannya itu sahamnya itu. Betul. Jadi itu menunjukkan keuntungan ataupun nikmat hasil di bumi Indonesia itu selama ini dikaut oleh mereka dengan Uni Eropa itu. Jadi sayang sekali ya, tapi apabila sekarang ini pemerintahan sudah dapat atur sebaik mungkin, hilirisasi dia buat, barang jadi dibuat di Indonesia kemudian baru diekspor keluar, keuntungannya berlipat kali ganda. Itu merupakan satu lagi kemajuan dari segi perekonomian.
Belum kita cerita lagi dari segi wisata-wisata nih. Ini nah, itu lain lagi. Ini baru ekonomi yang bahan-bahan mentah nih. Baru satu. Itu baru satu cabang. Masya Allah. Ada lagi faktor lain, wisata, sukan olahraganya, rakyatnya sendiri punya produk yang tersendiri lain lagi tuh. Betul. Jadi banyak sebenarnya. Kita cerita pasal Indonesia, guys. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Itulah sebenarnya, guys. Kelebihan Indonesia nih ya, Bang Aska. Betul. Kalau kita menceritakan ya, seperti Abang Aska bagi tahu tadi, tidak akan habis. Tidak akan habis. Sebab segala-galanya ada di Indonesia. Ya, ada. Apa yang tidak ada di Indonesia? Apa yang tidak ada? Semua ada ya. Semua ada. Nah, jadi guys, sebenarnya antara perkara-perkara yang banyak menginspirasi juga pada kami ya, yang selalu reaction tentang Indonesia ya. Perkara-perkara positif tuh memang banyak yang kami perolehi ya. Dari segi kepimpinan, dari segi dia punya kebudayaan ya. Bagaimana walau pelbagai atau ramai dia punya penduduk ya, tapi hidup dalam keadaan aman, damai, makmur tanpa sebarang masalah. Betul. So, Abang Aska, saya rasa untuk hari ini itu saja kami punya sembang santai dan juga pandangan kami dan tanggapan kami terhadap negara Indonesia sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi ya. Mungkin di video-video akan datang sekiranya kami dapat bersua macam ni, kami akan sharing pada kalian semua yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada ya. Semoga kalian sentiasa diberi kekuatan, sukses dan juga sentiasa dipermudahkan segala apa juga urusan. Insyaallah ya. Amin. So itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa juga untuk datang ke Askalani Studio ya. Jadi itu saja. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.